hari terakhir di bulan Oktober ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, silahkan siapkan alat tulisnya, buku elektronik, dan buku tulis dan pensil, agar pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar. Yuk anak-anak, segera kalian buka buku tema 3 pembelajaran 3, buku tema 3 pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya. Mari kita mulai belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, uap air tersebut berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari luar gelas dan sekitarnya. Selanjutnya, adakah kata-kata yang belum kamu pahami? Diskusikan dan tuliskan hasilnya pada tempat yang tersedia. Kemudian, temukan juga arti kosakata tersebut. Selanjutnya, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Ya, contoh kosakata baru dan juga artinya. Yang pertama ada proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Kemudian embun. Embun merupakan uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Lalu ada cuaca, yaitu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit pada waktu yang singkat. Lalu suhu yaitu suatu besaran yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Ada uap. Uap yaitu titik-titik dari benda cair di udara. Selanjutnya, coba buatlah kalimat dari kosakata-kosakata tersebut. Selanjutnya,
Lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian, tutup gelas. Langkah percobaannya. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Lalu, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1 hingga 2 menit. Bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom yang tersedia. Setelah kita melaksanakan percobaan tersebut, kita dapat memperoleh hasil bahwa air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Ketika tutup gelas dibuka, terdapat titik-titik air menempel. Hal tersebut dikarenakan uap air menempel di tutup gelas, sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Sekarang lengkapilah bagan berikut. Mengembun. Apa itu mengembun? Ya, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memasukkan air es ke dalam gelas, maka lama-kelamaan di luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Kemudian, tuliskan hasilnya di tempat yang tersedia. Berikut ini contoh peran-peran yang ada di sekolah selain peran siswa. Ada guru kelas yang berperan mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kemudian kepala sekolah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara serta menjaga barang-barang milik sekolah. Kemudian ada petugas perpustakaan yang mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku dan lain sebagainya. Kemudian ada petugas tata usaha sekolah yang berperan mengurus kegiatan tata usaha serta administrasi kegiatan di sekolah. Ada guru penjas atau PJOK ya, ini mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Ayo mencoba. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang, praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukan sesuai perintah gurumu.
Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah ilmu bagi anak semua. Jangan lupa sholatnya, ngajinya, dan hal lainnya. Serta terapkan protokol kesehatan 3M. M yang pertama adalah iman. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. M yang kedua adalah aman. Aman ketika kita memakai masker, aman ketika kita menjaga jarak, aman ketika kita selalu mencuci tangan selama 30 detik sebelum dan setelah memegang sesuatu. Dan M yang ketiga adalah kita M yang keempat, kita tidak boleh memegang area wajah. Kemudian M yang terakhir adalah imun. Kita semua wajib makan makanan yang bergizi, buah dan sayur, serta berolahraga. Itu wajib ya, selama 15 menit atau berapa secara rutin, agar kita semua terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, Pak Khairul mohon maaf jika dalam video ada yang kurang jelas atau ada yang salah. Hari taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.